pusing. Tadi tuh aku tuh lagi milih shade buat cushion, kayak nggak ada yang cocok di swatches tuh. Di online tuh pada beda-beda semua. Males banget sih kalau misalnya beli cushion di online, soalnya kan shade muka kita sama yang di foto tuh kayak beda gitu loh. Kayak misalnya kayak di foto tuh keterangan dikit, takutnya kalau beli online kan malah abu-abu ya. Setuju sih, mendingan kita langsung store aja nggak sih? Soalnya kalau misalnya kita beli online tuh takut kejong, kalau di online kan kita bisa cobain dulu. Oh iya, bener juga ya. Kenapa aku dari tadi gak kepikiran? Kenapa harus lama-lama buat milih shade? Gimana kalau weekend ini kita ke mall aja? Habis kelas yuk? Ayo aja sih ya. Weekend ini juga aku senggang sekalian bisa lihat yang main. Oke, kita weekend ini langsung ke mall SMS ya. Semoga dapet shade yang bagus. Ya, aku juga bantu deh set yang pas buat kamu. Sekalian aku juga mau cari lipstick yang baru. Semoga di sana lagi ada diskon, soalnya aku juga mau cari brand-brand lain juga sih. Dari dialog tersebut yang membahas tentang kebingungan dalam memilih cushion secara online menunjukkan masalah nyata yang ternyata dihadapi oleh konsumen. Nah, ini menggambarkan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi digital khususnya dalam e-commerce dan marketing. Nah, perusahaan harus menampilkan informasi produk yang jujur dan akurat serta transparan. Nah, agar konsumen tidak merasa tertipu. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa AI masih perlu dikembangkan agar bisa benar-benar membantu. Misal dengan virtual try-on yang bisa memberikan hasil yang sesuai dengan kulit asli pengguna. Nah, intinya pengguna AI dalam e-business harus berorientasi pada kenyamanan dan kepercayaan konsumen. Selamat datang di kelompok anak. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam e-business dan digital marketing. Happy watching! Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3. Yang pertama ada perkembangan AI membawa dampak besar dalam dunia bisnis digital. Yang kedua ada teknologi ini memungkinkan personalisasi, efisiensi, dan otomatisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, namun seiring manfaat yang ditawarkan, muncul pula berbagai tantangan etika yang tidak bisa diabaikan. Yaitu di rumusan masalah. Yang pertama itu pengumpulan data pertanyaan penelitian. Ada pertanyaan nomor 1 yaitu apa saja isu etika yang menonjol dalam penggunaan AI di e-business. Yang kedua, bagaimana privasi konsumen terdampak oleh personalisasi berbasis AI. Yang ketiga ada sejauh mana algoritma dapat memunculkan bias dalam sistem digital marketing. Yang terakhir yaitu ada mengapa transparansi menjadi kunci dalam keputusan yang diambil oleh AI. Bab selanjutnya yaitu ada permasalahan utamanya, tantangan etika yang muncul ya. Yang pertama ada privasi data konsumen. AI mengandalkan data pengguna dalam jumlah besar untuk rekomendasi dan iklan. Yang kedua ada bias algoritmik, yaitu algoritma yang dilatih dari data historis yang berpotensi mengabadikan ketidakadilan sosial. Yang ketiga kurangnya transparansi dan banyak sistem AI bekerja secara tertutup, sulit dipahami bahkan oleh pengembangnya sendiri. Selanjutnya ada analisis jurnal 1 dan 2. Yang jurnal pertama judulnya The Trade-off Between Personalization and Privacy. Nah, fokusnya itu adalah dilema antara kenyamanan, personalisasi, dan kekhawatiran pelanggaran privasi. Temuannya adalah kepercayaan meningkat jika konsumen tahu bagaimana data digunakan. Nah, selanjutnya ada Algorithmic Fairness in Online Advertising. Ini Q1 ya. Fokusnya deteksi dan mitigasi bias gender dalam iklan daring. Temuannya adalah intervensi teknis dapat kurangi bias tanpa menurunkan performa. Jurnal yang ketiga sampai yang kelima, Leveraging AI for Social Good, Journal of Business Ethics di Q1. Nah, fokusnya adalah etika dan tanggung jawab sosial dalam desain sistem AI. Pesan utamanya adalah perlindungan kelompok rentan dan keadilan sosial. Yang keempat ada Algorithmic Fairness Revisited, dia Q1. Fokusnya adalah penekanan ulang pada risiko diskriminasi akibat stereotip gender. Yang kelima adalah Generative AI in Marketing. Fokusnya adalah dampak etika dari AI generatif seperti ChatGPT dalam pemasaran. Nah, isunya adalah manipulasi informasi, hilangnya keaslian, dan potensi penyalahguna. Solusi yang diusulkan yang pertama, meningkatkan kontrol konsumen atas data melalui kebijakan privasi yang jelas. Yang kedua, mengembangkan algoritma yang adil dengan deteksi bias secara aktif.
Yang ketiga, menerapkan expandable AI untuk meningkatkan transparansi sistem. Ada rekomendasi penelitian lanjutan. Yang pertama, ada menguji efektivitas solusi teknis dalam berbagai industri. Yang kedua, ada studi komparatif terhadap metode personalisasi yang etis. Yang ketiga, ada analisis mendalam terhadap model penjelasan AI dan dampaknya pada kepercayaan pengguna. Yang keempat, ada studi kasus penerapan kerangka kerja etika di organisasi nyata. Ada kesimpulan. Kesimpulannya, AI menghadirkan potensi besar dalam e-bisnis, tetapi etika harus menjadi pilar utama penerapannya. Tantangan seperti privasi, bias, dan transparansi perlu diatasi secara sistematik. Penggunaan AI yang bertanggung jawab adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan digital marketing di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok Nafi. Terima kasih.